Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita akan lanjutkan kajian kita masih di ayat 3 ya. Ayat 2. Ayat 3 sekarang. Sekarang ayat 3 surat Al-Anfal. Di ayat pertama dan ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda apa? Lupa lagi. Tanda-tanda orang beriman. Yang pertama apa? Nabil apa? Jangan lihat ke belakang, jadi kasih tahu sama abinya. Hah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Terus sekarang apa lanjutnya? Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada berapa di sini tanda orang beriman? Alladzina yuqimunas sholata, orang-orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Artinya apa? Berinfak. Ini dua tanda orang-orang beriman. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunabbihu ta'ala bidzalika ala a'malihim ba'da ma dzakara i'tiqadahum wa hadhil a'mal tashmalu anwa'al khairi kulliha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal mereka, amal orang-orang yang beriman, setelah menyebutkan keyakinan mereka. Ya. Keyakinan mereka dalam apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Itu kan disebutkan jima'ul iman. Kumpulan iman itu dalam dalam tawakul. Ya, dalam tawakal. Nah, sekarang Allah menyebutkan amalan mereka, amalan orang yang beriman. Di sini disebutkan dua amalan. Ya. Tapi yang amalan ini tasmal anwa'al khairi kulliha. Disebutkan dua amal ini, salat dan infak. Salat dan infak itu untuk mencakup semua kebaikan.
semua kebaikan itu bersumber dari dua ini. Bersumber dari salat dan infak. Wa huwa iqamatus shalah. Yang pertama iqamatus shalah, mendirikan shalah. Wa huwa haqqullahi ta'ala. Salat itu adalah hak Allah. Hak Allah. Artinya ibadah seseorang yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengharapkan manfaat dan juga tidak memberikan manfaat kepada yang lain. Ya. Yang merasakan nikmat salat siapa? Orang yang melakukannya. Yang tidak merasakan nikmat salat siapa? Orang yang tidak melakukannya. Ada juga orang yang melakukannya tapi tidak merasakan nikmatnya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan iqamatus shalah? Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, iqamatus shalah au muhafadzatu ala mawaqitiha. Mendirikan salat itu pertama menjaga waktu-waktunya. Artinya salat pada waktunya. Atau salat pada awal waktunya. Wa wudu'iha, dan memelihara wudunya, wudu salat. Wa ruku'iha wa sujudiha, dan memelihara rukunya dan sujudnya. Jadi ini menurut siapa? Imam Qatadah. Yang dimaksud dengan iqamatus shalah itu adalah memelihara waktunya, memelihara wudunya, memperbaiki ruku dan sujudnya. 4. Itu kata Imam Qatadah. Wa qala Muqatil bin Hayyan. Pendapat yang lain tentang iqamatus shalah dari Imam Muqatil bin Hayyan, iqamatuha al-muhafadzatu ala mawaqitiha. Kata Muqatil bin Hayyan, iqamatus shalah itu sama, yang pertama sama dengan yang tadi, apa? Memelihara atau menjaga waktunya. Wa isbagut tuhuri fiha, menyempurnakan bersuci untuknya, untuk salat. Wa tamamu ruku'iha wa sujudiha. Wa tamamu ruku'iha wa sujudiha, menyempurnakan ruku dan sujudnya. Berapa? 4, sama dengan yang tadi. Nah, tambahan yang lain, wa tilawatul qur'ani fiha, dan membaca Quran di dalamnya. Wa tasyahhudu, dan bersahadat. Berapa tuh? 6. Wassalat ala rasul ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza iqamatuha. Inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat. Coba Imam Ibnu Katsir di sini menyebutkan 2 pendapat. Pertama pendapat siapa tadi? Qatadah. Beliau menyebutkan bahwa iqamatus shalah itu menjaga waktunya, kemudian memperbaiki, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan ruku dan sujudnya. 4. Imam Muqatil bin Hayyan juga sama menyebut 4 ini kan, memelihara waktu, kemudian menyempurnakan tuhur, bersuci atau wudu. Tuhur lebih luas dari wudu tentunya ya. Bisa bersuci, bisa wudu, bisa mandi.
kemudian ruku dan sujud, kemudian membaca Quran, membaca tasyahud, dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7. Nah, yang disebutkan oleh para ulama ini sebagiannya saja, bukan semuanya. Ya, bukan semuanya. Ini mewakili yang lainnya. Karena kalau disebut iqamatus shalah hanya itu, mana takbiratul ihramnya? Mana takbiratul ihramnya? Mana berdirinya? Mana duduk di antara dua sujudnya? Enggak ada. Apa yang dikatakan oleh para ulama ini bukan bermaksud membatasi, tapi menyebutkan beberapa bagian di antaranya yang perlu diperhatikan. Ya, sebab sekarang gini, kalau mau sholat ada syarat sah sholat. Tuan Mahdi, syarat sah sholat ada berapa? Syarat sah sholat ada berapa? Ada 4, ada 5, ada 6. 5. Yang pertama, suci dari hadas besar, hadas kecil. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, masuk waktu. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Ini 5-5-nya harus diperhatikan. Imam Qatadah dan Muqatil bin Hayyan menyebut dari syarat sah salat 2 saja kan? Apa tadi? Muhafadzah ala waktiha, masuk waktu. Waktunya harus diperhatikan, ya. Kemudian wudu, itu suci dari hadas. Hadas itu ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Ada hadas pertengahan enggak? Hadas kecil apa? Tidur, kentut, terus kencing, terus kentut, kencing, BAB, berak, terus apa lagi? Tidur nyenyak termasuk hadas kecil. Kemudian menurut mazhab Syafi'i bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, itu hadas kecil. Yang hadas kecil itu perbuatannya atau kejadiannya, sementara bendanya apa? Kalau kencing itu hadas kecil, air kencingnya apa? Najis. Ya. Jadi dalam Islam itu yang namanya toharoh itu ada berapa toharoh itu? Ada 2. Yang pertama toharoh batin, yang kedua toharoh lahir. Coba catat. Toharoh itu ada 2. Toharoh apa? Toharoh bersuci, bersih. Pak Yon, bersih. Dina ajaran Islam bersih teh aya 2. Hiji bebersih lahir, kedua bebersih batin. Bersuci batin itu artinya bertaubat dari dosa. Itu
bersuci batin. Kemudian bersuci lahir itu ada dua. Bersuci lahir itu ada dua. Satu, bersuci dari najis. Yang kedua, bersuci dari hadas. Bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ada bersuci dari hadas ada 3. Wudu, mandi, dan tayamum. Hadasnya ada 2. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Ya. Harusnya ditulis supaya ingat. Apa-apa enggak nyediakan. Tulisnya begini nih. Toharoh batin lahir zahir. Lahir itu zahir ya. Zahir ada 2. Toharoh dari najis, membersihkan najis. Nah, nanti apa yang disebut dengan najis? Ya nanti. Sekarang toharoh dari hadas. Hadas itu ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Tadi sudah disebutkan hadas kecil. Kalau hadas besar, apa aja hadas besar? Ya, jima. Terus mimpi. Jadi bukan mimpinya, berarti keluar mani ya. Kemudian kalau perempuan haid dan nifas. Terus kalau masuk Islam. Kemudian yang keenam mati. Kematian. Orang mati itu harus mandi. Nggak bisa mandi, mandikan, wajib dimandikan. Nah, itu kan kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Nah, hadas besar itu ada 6. Ya. Nah, kembali ke sini. Ini Imam Muqatil dan Imam Qatadah menyebutkan beberapa saja. Nah, jadi kita harus tahu syarat sah salat. Syarat sah salat artinya kalau tidak terpenuhi maka salatnya tidak sah. Dari awal sebelum masuk saja tidak sah. Mahdi misalnya udah nikah, nanti subuh misalnya langsung karena dengar qomat Allahu Akbar langsung ke masjid, lupa. Sah nggak sama ke masjid, lari-lari ke masjid mau sholat belum mandi, padahal pengantin baru misalnya, nggak sah dari awal tuh. Atau misalnya sholat tapi belum masuk waktu, getol jam 11 sholat lohor, aduh nggak boleh. Ya, di 5 terus menutup aurat. Ya, yang perlu diperhatikan terutama oleh ummahat, oleh mudarisat, aurat perempuan dalam sholat itu berbeda dengan aurat di luar sholat. Sama laki-laki juga. Aurat dalam sholat berbeda dengan aurat di luar sholat. Ya. Laki-laki aurat di luar sholatnya mana? Aurat di luar sholatnya antara pusar sampai ke lutut. Antara pusar sampai ke lutut. Antara bujal dan lutut.
Nah, itu aurat di luar sholat. Aurat di dalam sholatnya juga pundak. Artinya pundak harus ditutup. Jadi pundak harus tutup, benar ditutup, lutut semua tertutup. Nah, itu aurat sholat laki-laki. Jadi aurat sholat laki-laki dalam sholat itu lebih banyak daripada auratnya di luar sholat. Kebalikannya perempuan. Perempuan itu aurat dalam sholat seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Itu dalam sholat. Ya. Seluruh badan kecuali telapak tangan. Yang dimaksudkan telapak tangan itu bukan ininya saja, depannya sama punggungnya. Jadi yang telapak tangan itu yang ini, ya, yang ujung, yang bisa digini-gini nih. Ujung ini apa namanya? Pergelangan. Ya. Jadi ini bukan aurat dan muka bukan aurat. Artinya ketika sholat itu harus terbuka. Ketika sholat harus terbuka. Bahkan ketika ihram juga terbuka kan. Kalau nanti umroh atau haji setelah ihram itu terbuka. Kecuali kalau khawatir ada laki-laki yang melihat, boleh ditutup begini. Di luar sholat aurat perempuan itu semua badannya. Ya, di luar sholat aurat itu semua badannya. Jadi aurat perempuan di luar sholat lebih banyak daripada aurat di dalam sholat. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki itu aurat di dalam sholatnya lebih banyak daripada aurat di luar sholat. Ya. Kemudian perhatikan juga biasanya sebagian mungkin pakai bajunya yang apa namanya tidak menutupi kaki. Ya, ibu-ibu kalau bajunya tidak menutupi kaki itu hati-hati begitu ya. Jadi paling tidak diusahakan ditutup misalnya pakai kaos kaki. Tapi sebaiknya ya, karena kaos kaki itu masih menampakkan bentuk kakinya begitu. Jadi usahakan ketika sholat itu tutupkan begitu. Nah, ini syarat sah sholat. Nah, yang pertama tadi syarat sah sholat itu suci dari hadas. Suci dari hadas artinya suci dari hadas itu kalau dari hadas kecil dengan wudu dan tayamum. Kalau suci dari hadas besar dengan mandi atau tayamum. Kalau diperhatikan wudu dan mandi dalam menghilangkan hadas itu tidak perlu banyak-banyak airnya. Ya, karena menghilangkan hadas itu bukan menghilangkan kotoran, bukan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis itu seperlunya. Ya, kalau misalnya di baju ada kotoran kucing misalnya, ya, kotoran kucing, ada 2 kucing bersama-sama misalnya di baju, kan kotoran kucing itu bau ya. Ya, baunya kotoran kucing itu sekarang jadi nikmat katanya. Dokter Adian Husaini di statusnya nyebut, alhamdulillah pagi hari ini saya mendapat nikmat menghirup kotoran kucing yang sangat menyengat katanya. Iya, karena di zaman sekarang kalau tidak mencium bau itu kan, wah disangka tuh TGT atau TKP, apa? PHP. Orang yang terkena itu apa namanya? Orang yang terpapar COVID itu. Orang yang kena COVID itu apa namanya?
ODP. Orang dalam pengawasan itu. Iya. Jadi kalau mencuci kotoran itu sesuai dengan kebutuhan. Banyak sedikitnya itu yang penting sampai hilang bendanya. Sampai hilang bendanya. Adapun menghilangkan hadas tidak ada yang dihilangkan. Tidak ada yang dihilangkan. Ya, yang dihilangkan apa sih? Hadas kan? Yang dihilangkan itu hadas. Hadasnya terlihat nggak? Nggak terlihat. Hadas itu tidak terlihat. Kalau najis terlihat, hadas itu tidak terlihat. Kalau kentut terlihat nggak? Kalau kentut mah nggak terlihat dua-duanya. Kentut mah memang tidak terlihat anginnya, tidak terlihat pekerjaannya. Tapi kalau kencing kan terlihat kencingnya. Hadasnya mana? Ada nggak terlihat. Tapi ketika dia kencing berarti dia sudah punya hadas. Itu dihilangkan dengan apa? Ya, dihilangkan dengan wudu, bukan dengan membasuh. Bukan dengan mencuci tempat keluarnya kencing, ya. Mencuci tempat keluarnya kencing itu bagian dari mensucikan najis, ya, toharoh dari najis. Maka Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita wudu itu cukup 1 mud. 1 mud itu gimana? 1 mud. Nih segini 1 mud. Ada alit 1 mud di mana? Segitu. Segini ya, 1 mud. Atau kalau dikonversi, karena sekarang hitungan 1 sok itu 3 liter misalnya ya. 1 sok 3 liter, 1 mud itu 1/4 sok. Berarti berapa? 1 mud tuh 750 mili. Berarti segini. Ini 660 mil. Ini 660. Ya. Jadi segini. Wudu itu segini, jangan lebih dari ini. Kalau ini 250. 200 lah ya. 200. Ini 660 nih, 660. Kalau jujur, nggak tahu benar nggak 660. Nanti bisa diukur ya. Buktikan Ustaz Brahma, ini 660 atau bukan. Dan berwudu itu kan Rasulullah SAW mencontohkan berwudu itu dari wadah ya. Ada gayung nggak? Gayung. Coba ambil gayung coba. Atau itulah, itu gayung bukan? Hah? Oh bukan. Gayung. Ada isinya ini. Sambil nunggu minum dulu, Pak. Bismillah. Nah, ini berapa mili di sini? Ini mah kebesaran ya. Ini 1 liter mungkin segini. Berarti segini, 1/4-nya. Kan Rasulullah SAW mencontohkan kalau kita mau wudu, pertama ini air 1 mud segini. Tuangkan air sedikit ke tangan kanan, kemudian cuci.
Dikit yang usah banyak-banyak, jangan semua, dikit. Itu lagi. Nah, udah. Nah, sekarang air ada di sini kan? Ini sudah bersih kan? Nah, ambil sedikit. Ini dulu. Nah, ambil satu ciduk ini untuk mulut dan hidung. Jangan banyak-banyak, dikit. 3 kali. Tuh. 3 kali. Terus ambil lagi. Ambilnya jangan pakai 2 tangan. Bantu. Agokan ya. Gitu. Nah. Terus ya. Terus apa? 3 kali ini, kemudian ambil lagi untuk air. Oh iya, lupa. Santa. Akhirnya kesini kan, dibantu ya. Tengahnya apa? Sela-sela 2 tangan. Udah 2 kali cukup. 2 kali cukup. Ambil lagi ini. Ini siramkan sini, terus. Tuh. Terus. Dah. Harus kena semua, yakin kan kena semua. Makanya salah satu sunnah itu kan dalk, menggosok gini. Nah, terus untuk mengusap rambut atau kepala itu tidak perlu ngambil air lagi. Kan ini masih basah nih. Masih basah nggak? Masih kan? Langsung. Tuh. Terus kaki susah. Gitu, cukup tuh. 1 mud cukup. Bahkan kalau sudah terbiasa segini, kurang dari 1 mud juga cukup, segini cukup. Insya Allah bisa. Kali-sekali. Ya, itu nanti dalam pesawat. Di pesawat kan air terbatas. Nggak ada gayung gini, adanya apa itu? Cangkir dari kertas itu segini. Gimana caranya? Nih kalau kita sudah terbiasa berwudu begini nggak susah. Ya. Itu wudu. Nah, sekarang dari ini. Sekarang kalau pakai keran. Nah, ini yang banyak sekali musibah yang menimpa banyak sekali kaum muslimin. Ya, ketika wudu pakai keran, terus terbuka kerannya terbuka, berkumur ke sini, ini terus ngalir. Terus ketika cuci muka, ini terus ngalir. Salah itu. Ya, yang benar gimana? Pegang keran pakai tangan kiri, ya, nggak usah keras-keras, nggak akan lari keran tuh. Buka, seret, tutup lagi, buka lagi, tutup dulu, buka, tutup, gitu. Insya Allah yang digunakan sama dengan yang tadi. Tapi masalahnya kalau ini dibuka, terus kerannya terbuka, yang
keluar dari keran itu yang tidak terpakai lebih banyak daripada yang terpakai. Pasti itu. Ya, yakin. Makanya nanti perhatikan ya. Ini saling melihat, bukan memata-matai, saling mengingatkan. Gimana wudunya? Kok Ustadz Prama sudah sering saya lihat, Ustadz Mahdi belum. Jadi itu manfaatnya, menghemat air itu luar biasa manfaatnya. Ya, apa manfaat yang pertama apa? Mengikuti sunnah Rasul, itu yang manfaat yang pertama. Manfaat yang pertama mengikuti sunnah Rasul, itu nikmat yang paling besar. Yang kedua, menghemat air. Kalau sudah menghemat air, hubungannya dengan listrik. Menghemat air, hemat listrik. Ya, jangan berpikir paling juga cuma 1 gelas yang terbuangnya. Ini kalau 1 gelas berapa? 100 gelas. 1 kali. Sehari berapa kali? 5 kali. Sebulan 30. Kali berapa? 5 kali 30. Berapa coba Pak Kiki yang ngitung-ngitung? Berapa yang terbuang? Ya. Itu baru 1 masjid. Di sebuah kampung berapa masjid? Itu baru 1 kampung. Di desa, di kecamatan, kabupaten, provinsi, negara, berapa yang terbuang tuh? Sementara banyak orang yang Masya Allah menderita kekurangan air. Kita Masya Allah Alhamdulillah air curcor, ya kan? Nggak pernah berpikir bayar air kan? Yang berpikir bayar kan biasanya siapa? Itu administrasi. Kalian nggak pernah berpikir kita. Jadi perhatikan bersuci dari sisi prakteknya, kemudian penggunaan airnya, kemudian mandi. Rasulullah SAW mandi pakai berapa airnya? 1 sok itu 4 mud, 3 liter. 3 liter, 3 gayung ini. Iya. Nah kan kalau orang yang tidak biasa, bingung bagaimana mandi pakai 3 gayung. Ingat sekali lagi, membersihkan hadas itu bukan membersihkan kotoran, tapi menghilangkan hadas. Maka tidak usah banyak-banyak. Bagaimana caranya supaya mandi wirid? Ini yang sudah pada nikah sering mandi kan? Gimana caranya mandi? Dengan 1 ini 20 liter kalau mandi, boros itu. 3 gayung saya mandi ya, siap-siap pelajari bagaimana cara mandi yang benar sebelum nikah. Nah, gimana caranya? Tadi caranya ambil gayung segini, ngambil airnya pakai ini. Nah, ya kan? Cara mandi yang benar bagaimana? Cara mandi secara umum, secara ringkas gini. Kalau kita mandi, pertama masuk kamar mandi kan? Jangan mandi. Masuk kamar mandi, sebelum masuk kamar mandi baca doa, ya. Terus lepaskan pakaian, ya. Terus pertama niat dalam hati. Nawa itu raf'al hadatsil akbar. Ya, berniat mandi karena Allah. Dalam hati niat itu bukan diucapkan. Ya. Kemudian yang pertama ambil air. Nah, ingat kalau kita tangannya masih kotor seperti tadi, ambil airnya gini, bersihkan dulu 3 kali.
3 kali. Dah, ini udah bersih kan? Sudah bersih ini. Nah, ambil air, bersihkan dulu tempat itu. tempat ya, tempat keluar itu dan sekitarnya. Ya, bersihkan. Jadi ambil air, siramkan ini misalnya. Kemudian kalau mau pakai sabun, pakai sabun. Jangan banyak-banyak sabunnya. Irit tuh sabunnya, nggak usah banyak-banyak. Ya, apalagi sabun harus beli. Nih, bersihkan. Terus 3 kali bersih. Udah bersih itu. Keituannya, kemaluannya. Ya, udah bersih. Supaya nanti jangan disentuh lagi, biarkan dia merdeka. Terus setelah itu apa? Wudunya kayak tadi. Untuk lebih mengirit lagi karena ini mandi, wudunya satu kali aja. Tuh, nah. Terus sekarang ambil air, siramkan ke sini. Apalagi kalau nggak ada rambutnya kan enak gitu kan. Ini di sela-sela nih, digosok-gosok rambutnya sampai yakin semua kulit kepala ini kena, apalagi yang rambutnya panjang. Ya, terus, sudah, tuh ambil lagi, siramkan, sebelah kanan, sebelah kiri. Udah selesai. Nggak habis tuh, satu gayung nggak habis. Ya, jangan dibuat susah, Nah, itu ya. Kan ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah waktu ketika salat subuh jadi imam, sudah takbiratul ihram, ingat, wah junub. Saya bilang tunggu. Rasulullah masuk dulu ke rumah, kemudian mandi, kemudian datang lagi, teruskan sholat. Jadi mandinya nggak lama, maksudnya mandinya tuh nggak lama, nggak harus setengah jam, seperempat jam, 3 menit cukup. Ya. Jangan bilang, oh gimana nggak bersih? Bersih, yakin ya, masa Rasulullah mandi nggak bersih? Ya, badannya selalu wangi karena mandinya bersih. Kalau kita mah dibalur 7 kali bunga-bunga juga. Jadi, itu harus kita perhatikan betul. Dalam bersuci itu sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang paling bagus. Ya, jangan mengatakan ya orang tua saya juga begitu, itu juga begitu. Oh, orang-orang juga banyak begitu. Kalau wudu airnya turun tidak terkira. Ya, itu. Jadi al-muhafadzah ala Tohar. Oh, udah 1:30. Udah dulu ya. Nanti Ustaz Agus sudah begini. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.